Halo teman-teman semuanya, salam kenal. Nama saya Eka. Jadi hari ini kita akan, eh, saya ingin membuat tutorial cara menggunakan Mendeley ya untuk membantu penulisan jurnal. Tapi sebelum kita langsung ke Mendeley, ada beberapa tips dan saran yang ingin saya berikan kepada teman-teman untuk mempermudah penulisan penelitian gitu ya, atau misalnya teman-teman mau menulis sebuah jurnal. Mungkin bisa berguna untuk teman-teman mahasiswa atau juga teman-teman yang ada kewajiban untuk menulis penelitian atau jurnal. Jadi ini before we start with Mendeley, kita seharusnya merencanakan langkah-langkah yang matang ya atau yang terstruktur. Di sini bisa teman-teman siapkan beberapa hal ini sebelum memulai penelitian. Jadi pertama-tama mungkin kita harus menyiapkan konsep, ya kita harus siapkan konsep dulu, konsep penelitian kita. Uh, atau juga di sini bisa disebut sebagai konsep mapping gitu ya. Dicoret-coret dulu. Ini poin-poinnya. Ada tentukan judul penelitian, kumpulkan jurnal-jurnal pendukung, siapkan outline paper, dan nanti setelah itu semua kita sudah punya, kita bisa mulai menulis draft dari penelitian kita. Nah, yang pertama ini poinnya ada konsep mapping. Jadi kita bisa memulai dengan terserah yang mana teman-teman nyaman untuk membuat konsepnya. Bisa teman-teman memulai dengan mind mapping. Contohnya seperti ini ketika misalnya mind mapping ya. Ini misalnya apa tuh research paper yang teman-teman mau buat di sini. Dan tentu saja ketika kita ingin memulai membuat research paper, pertama-tama kita pasti akan punya introduction. Dari introduction ini, teman-teman biasanya akan akan bertanya-tanya apakah research question kita, konteks dari research kita. Jadi buat dulu misalnya yang paling kita mengerti begitu. Terus apa yang akan kita tulis, apa yang kira-kira mau kita bahas di literature review kita. Penting bagi kita untuk mempunyai previous work on the topic, karena kalau tidak ada ya nanti penulisan penelitian kita itu bisa terhambat ya, karena kita akan kekurangan sumber-sumber untuk dikutip gitu, atau kekurangan ahli gitu ya, expert untuk kita bandingkan. Yang ketiga itu method. Terus penting sekali kita memiliki pertanyaan pada method ini ya. Jadi nanti bagaimana saya mau mengumpulkan datanya, bagaimana saya menganalisa datanya. Inilah yang nanti menjadi kunci pada saat kita melakukan penelitian kita. Jadi misalnya teman-teman masih dalam proses research proposal gitu ya. 1, 2, 3 ini yang harusnya teman-teman punya. Jadi ketika kita mempunyai introduction, literature review, penting untuk teman-teman mempunyai method ini ya, untuk melihat apa metodologi yang ingin teman-teman pakai dan bagaimana teman-teman mengumpulkan data gitu ya. Karena nanti misalnya sudah ditulis nih 1 sampai 3, tapi ujung-ujungnya saya tidak tahu bagaimana saya mengumpulkan data saya gitu ya. Terus bagaimana saya mau menganalisa? Ini sangat sayang sekali. Sudah menulis satu, dua, dan 3 bab, ternyata cara mengumpulkan datanya tidak ada, atau kalian bingung bagaimana menganalisanya. Jadi lebih baik bagian 1, 2, dan 3 ini terstruktur gitu ya. Jadi nanti ada jalan keluarnya, karena ketika kita mempertanyakan sebuah pertanyaan pada sebuah research, harusnya kita juga sudah tahu bagaimana cara kita mengumpulkan data dan bagaimana kita menganalisanya gitu ya. Nanti baru bisa kita meneruskan pada result, discussion, dan nanti yang reference. Nah, ini reference ini yang nanti kita mungkin akan terbantu sekali dengan menggunakan citation manager dari Mendeley gitu ya. Oke, nah sekarang kita balik dulu. Oke, sekarang kita kembali lagi ke slide yang tadi ya.
Jadi setelah teman-teman mempunyai coret-coretan ide atau yang kita sebut tadi mind mapping, mungkin teman-teman bisa memulai juga untuk menulis timeline. Apa sih gunanya timeline ini? Timeline ini bisa membantu kita untuk disiplin menulis penelitian kita. Jadi misalnya, kalau sekarang teman-teman menulis penelitiannya masih dibantu dengan dosen pembimbing 1 atau 2, itu kan enak ya. Jadi teman-teman sendiri ada yang mengingatkan. Tapi bayangkan kalau misalnya kita menulis jurnal dan tidak ada pembimbingnya gitu ya, akan sangat terbantu apabila teman-teman menulis timeline untuk penelitian teman-teman, misalnya yang seperti ini nih, kalau yang misalnya serius-serius gitu ya, ini ada dari University of Manitoba, itu ada research paper timeline mereka gitu ya. Kita bisa lihat dari sini, atau misalnya nih ada target date, terus kapan kira-kira mau kita complete, atau misalnya targetnya kapan, terus apakah dia sudah selesai gitu ya. Jadi dari sini teman-teman tidak akan terlampau lama ketika menulis sebuah penelitian. Jadi mengingatkan diri sendiri gitu ya, harus disiplin dari sini. Ini boleh mau misalnya mau buat yang serius seperti ini, ada gather information, organize ideas gitu ya, create outline tadi ya, bla 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 sampai ke bawah nih, sampai dengan submit papernya gitu. Atau teman-teman bisa uh, menggunakan timeline lain yang mungkin teman-teman rasa lebih nyaman untuk dipakai gitu ya. Jadi bisa pakai yang Anda suka. Nah, lebih baik memiliki konsep yang terarah seperti ini, karena langkah-langkah ini mungkin kelihatannya tidak penting ya, namun akan sangat membantu pada saat kita melakukan penelitian. It will save you from frustration gitu ya. Jadi karena kita sendiri yang menentukan tenggat waktu kapan kita harus menulis dan kapan kita harus menyelesaikannya. Karena tulisan yang paling baik itu adalah tulisan yang diselesaikan gitu ya. Selanjutnya ini kita lanjut ke judul penelitian. Penting ya. Ini yang kalau tidak ada judul kita tidak bisa menulis apa yang mau kita tulis gitu ya. Kita tentukan judul dari penelitian kita, dan ingatlah bahwasanya isi dari judul kita itu, jadi judul kita ini akan merefleksikan isi penelitian yang akan kita lakukan. Kita harus pikirkan subjek dan skop yang akan kita teliti. Nah, judul penelitian juga menunjukkan variabel-variabel dan bagaimana kita atau Anda akan menyusun penelitian Anda. Jadi jangan sampai judul yang kita buat itu tidak jelas, gitu ya. Jangan sampai orang bertanya-tanya sebenarnya dia mau berbicara tentang apa. Selanjutnya kita akan mengumpulkan jurnal-jurnal pendukung dari penelitian yang ingin kita tulis. Sebaiknya kita mengumpulkan materi-materi yang relevan dengan penelitian kita. Biasanya materi-materi yang sudah saya kumpulkan akan saya masukkan ke masing-masing kategori, seperti misalnya semua jurnal yang sudah saya kumpulkan ini akan saya pakai pada introduction. Saya akan memasukkan di satu folder yang saya beri judul introduction, sama seperti kategori-kategori lain. Baik itu misalnya berupa report ataukah berupa buku, akan saya masukkan semua dalam satu file. Selanjutnya kita memiliki outline, ya, baiknya kita siapkan outline untuk penelitian kita. Do not start writing without it, itu katanya tadi ya. Dengan outline, kita telah menyiapkan panduan bagi diri kita sendiri dalam proses penelitian kita. Jadi anggaplah outline ini kita anggap sebagai roadmap untuk kita. Ya, jadi roadmap yang membawa kita untuk memulai proses penulisan penelitian kita untuk sampai pada titik akhir penelitian yang sudah tadi kita mulai. Jadi dengan memiliki outline, biasanya nanti kita bisa sadar diri, oh sebaiknya mungkin poin ini kita tambahin, atau kemungkinan poin ini kita kurangi. Jadi dengan adanya outline, kita juga bisa merefleksikan proses-proses yang tadi sudah kita lakukan di awal, seperti mind mapping gitu ya. Jadi bisa kita tambahin atau juga bisa kita kurangi.
Jadi kalau tidak ada outline, sebenarnya sayang sekali ya, nanti yang bingung kita sendiri gitu. Atau lihat contoh di sini. Nah, ini outline saya. Jadi ini contoh yang mau saya teliti. Terus ini introduction. Jadi saya outline dulu nih. Jadi outline saya ini sebenarnya sudah ketika saya mengoutline, sudah selesai saya outline, saya akan masukkan draft-draftnya. Yang ini berupa draft ya, yang ini. Nah, biasanya nanti saya biasanya learning in general, terus autonomous learning in general, terus autonomous learning in Indonesia. Saya buat kasarnya dulu, nanti baru akan saya susun. Jadi seperti inilah, misalnya contohnya gitu ya. Metodologinya apa, saya mau pakai kuesioner yang mana gitu. Dan sudah terkumpul ini karena saya pakai Mendeley. Ketika saya mengutip di atas itu sudah langsung muncul. Nanti kita pelajarin sama-sama ya. Itu untuk bagian saran ya, saran-saran saya. Jadi setelah kita punya outline nanti kita langsung menulis draft gitu ya. Jadi berkesinambungan dari mind mapping ke outline ke draft. Nah itu adalah saran saya atau tips-tips dari saya sebelum teman-teman menulis jurnal atau menulis penelitian agar lebih terbantu. Karena kalau misalnya kita menulis, hanya ingin menulis saja, besar kemungkinan akan terhambat ya. Kalaupun mungkin menulis, akan memakan waktu yang sangat lama. Jadi kita harus disiplin sendiri, gitu ya. Membuat timeline, mind mapping, kita tentukan timeline kita siapkan, kita stok semua jurnal-jurnal pendukung kita siapkan outline, dan kita mendraft. Dari situ mungkin akan lebih mudah. Selanjutnya kita akan masuk kepada penggunaan Mendeley. Nah, di sini sudah, ini sedikit saja ya, nanti kita praktekkan. Tapi sebelumnya harus melakukan ini nih, teman-teman harus ke mendeley.com, terus akan menginstal pada laptop atau desktop teman-teman, ya, pilih tautan yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman, apakah menggunakan MacBook, Windows atau Linux. Nanti teman-teman harus create account di sana. Setelah punya Mendeley pada desktop komputer Anda, sudah buat account, baru siap untuk digunakan. Baik, kita mulai. Nah, sekarang mari kita lanjutkan kepada tutorial penggunaan Mendeley ya. Di sini karena saya menggunakan Windows, maka saya mendownload menggunakan yang ini ya, teman. Jadi kalau misalnya kalian laptopnya MacBook bisa ke sini, atau yang menggunakan Linux bisa ke sini. Nanti setelah teman-teman download seperti biasa, terinstall di laptopnya, nanti akan muncul dalam desktop kita seperti di sini ya. Nanti ada ikonnya muncul, nanti teman-teman klik, masuk. Tapi karena saya sudah menggunakan ini beberapa kali, jadi sudah langsung muncul seperti ini, sudah ada isinya. Punya teman-teman nanti akan diminta account ya. Jadi teman-teman buat account dulu, password, siapkan username dan passwordnya, nanti akan diverifikasi di email kalian. Setelah itu semua selesai, teman-teman bisa masuk ke sini. Tampilannya di sini akan kosong ya, punya teman-teman nanti akan kosong. Sekarang ketika dia kosong itu nanti kita isi sama-sama ya. Nanti saya akan ajarkan cara memasukkan manual dan semi otomatis gitu ya. Tapi sebelumnya, agar Mendeley ini bisa kita link kepada penggunaannya pada Microsoft Word kita. Jadi ketika kita ngetik dan kita cite satu sumber gitu ya, kita mengutip satu sumber, tinggal kita masukkan saja, tinggal di enter, nanti sudah masuk. Nah, itu kita harus ke tools dulu. Ya, jadi tadi sudah punya Mendeley-nya, teman-teman ke tools, yang akan muncul di sini nanti install MS Word plugin. Karena saya sudah diinstal duluan, punya saya di sini tulisannya uninstall ya.
Nah, yang punya teman-teman nanti itu install NS Word plugin. Jadi diinstal, ikutin caranya, ikutin saja mudah ya, seperti biasa. Nanti kalau sudah tulisannya seperti ini berarti sudah siap dipakai. Nah, sekarang langkah selanjutnya bagaimana cara memenuhi ini ya, memasukkan sumber-sumber jurnal kita pada Mendeley desktopnya. Ya, di sini kita coba lihat di entry manually. Dan misalnya di sini kita mau entry manually gitu ya. Tapi coba kita lihat dulu kita ke ini dulu deh, kita ke Google Scholar gitu ya. Nah, biasanya kalau kita mendownload itu kan kita harusnya ke Google Scholar ini ya. Coba kita lihat mungkin jurnal mana. Selain Google Scholar, mungkin teman-teman juga bisa ke Perpusnas ya. Penting untuk seorang peneliti memiliki ini Google Scholar dan juga memiliki login ke Perpusnas. Teman-teman nanti masuk saja ya. Kalau Perpusnas ini semuanya lengkap. Nah, di sini ada. Jadi tinggal pakai ya. Dia harus masuknya pakai, kalau tidak salah kemarin itu saya pakai KTP ya. Ini untuk warga negara Indonesia secara nasional itu kita pakai semuanya di sini. Nah, kita balik lagi ke sini ya. Jadi yang saya butuhkan itu tentang autonomous learning EFL ya. Jadi coba kita cari, tadi saya sudah ada cari satu, nah yang ini ya. Nah, untuk mungkin saya ajarkan yang semi manual dulu ya, untuk melengkapi Mendeley kita ya. Jadi di sini kalian pilih, oh saya mau pakai yang ini nih, misalnya ya, autonomy in EFL education. Oke, teman-teman klik yang ini, site, dan downloadnya menggunakan Revman di sini ya, Revman di sana. Ini yang paling mudah, Revman. Nanti dia masuk ya ke downloadan kita. Sudah, ini boleh kita tutup lagi. Kita pergi ke Mendeley kita. Nah, teman-teman add files di sana, add files. Scholar yang 26 tadi ya, yang terakhir kita download, kita masukkan. Nah, ini ya, dia masuk ini jadi Jingnan, Shen Jingnan. Di sini sudah ada. Karena ini belum lengkap, karena hanya yang baru masuk itu baru judul, baru penulisnya, ya jurnalnya siapa, tahun berapa, ini baru yang ini ya. Nomor tahunnya 2011, volume 7, isu nomor 5, page dari halaman 27 sampai 32. Nah, tapi belum ada filenya, masih kosong di sini. Nah, ini kita masukkan manual. Kita balik lagi ke Google Scholar tadi yang di sini ya. Tadi kan ini kita cara men-site-nya yang untuk ini ya, untuk kita masukkan ke dalam Mendeley ya. Nah, ini kita klik masuk ke sini. Nah, ini jurnalnya ternyata ya. Ini jurnal yang mau kita pakai tadi. Nah, sepertinya ini harus berbayar ya, harus masuk dulu ya. Jadi harus register ya. Oh, ini ada full text-nya. Nah, ini karena dia sudah punya, jadi kita tidak perlu bersusah payah lagi. Lihat di sana ini sudah ada. Jadi kita sudah punya nih ininya ya. Kita sudah punya apa namanya nih jurnalnya. Kita mau masukkan dia ke ini tadi ya. Kita masukkan dia misalnya. Oke, sekarang kita taruh di file. Ini kita klik filesnya. Nah, baik. Sekarang kita tinggal masukkan filenya ya. Tadi sudah kita masukkan secara semi manual itunya nama-namanya. Sekarang tinggal kita masukkan filenya tadi, ini filenya PDF tadi ya, masuk sana. Nah, nanti dia sudah ada di sini ya. Nah, itu sudah ada file. Kalau sudah seperti ini sudah mudah, tinggal kita bisa langsung mengutip ya. Atau misalnya ini tadi kalau misalnya ini semi manual, atau misalnya yang memang kita manual sekali, misalnya ini punya dosen kita dan belum dipublikasikan misalnya ya, kamu bisa masukkan itu secara manual, misalnya add entry manually. Nah, kita ketik, oh ini memang bentuknya jurnal artikel misalnya seperti itu ya. Nah, judulnya apa tadi, coba kita coret yang ini saja ya biar mudah ya. Kita lihat judulnya. Ini ya, kita
paste saja untuk menghemat waktu. Outernya tadi outernya ini outernya kita masukkan. Ini ya, oke. Jurnalnya ini jurnalnya Canadian Science, Social Science. Tahun berapa tadi? 2011. Volumenya 7. Isunya 5 ya kalau tidak salah. Isu 5, halaman 27 sampai 32. 27 sampai 32. Ya, tidak? Oke, udah benar ya. Ini kalau dia misalnya yang manual, gitu ya. Kita diketik dan dimasukkan. Itu kalau misalnya dia manual, nanti bisa dimasukkan filenya. Tadi seperti tadi memasukkan filenya gitu ya. Klik di file sini, tinggal ditambahin filenya yang mana gitu ya. Masuk ke sana. Ini tidak saya lakukan karena sudah punya. Oke, itu kalau dia yang manual. Semi manual sudah, yang manual sudah. Sekarang kita bagaimana caranya mengutip ya. Coba kita lihat di sini, kita buka Microsoft Word. Kita buka Word-nya dulu di sini. Maaf ya, palsu. Nah, misalnya kita mau mengutip dari siapa yang sudah ada di ini kita tadi misalnya ya. Misalnya saya mau mengutip dari Pak Nunan misalnya, katanya increasing globalized and interconnected world. Also provided many opportunities in the wider region. Nah, ini misalnya kita mengutip dari, ini ada satu kalimat dari Pak Nunan, ya. Nah, ini yang dia buat gitu ya, ini kalimatnya. Terus ini tidak perlu kita ketik Nunan gitu, tidak perlu, ya. Tinggal ALTM, klik ALTM, maka akan muncul di sini. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat secara, ini coba saya tutup dulu ya. Misalnya mau dilihat secara ini reference gitu ya. Nah, nanti akan muncul di sini insert citation juga bisa gitu ya. Atau ALTM di sini ya katanya. Nah, ALTM Nunan. Nah, yang saya ini tadi yang saya kutip itu yang dari yang ini. Tuh. Nanti tinggal di enter, akan muncul Nunan. Tidak perlu diketik. Jadi teman-teman tidak perlu mengetiknya secara manual. Nah, kita bisa misalnya diketik tadi gitu ya, misalnya kita tahu terus kita ketik gitu dan kita langsung kutip tadi ya dengan ALTM, kita klik Nunan. Atau kita juga bisa mengubah kebiasaan kita membuka PDF, file PDF pada Mendeley. Misalnya contohnya seperti ini nih, yang saya kutip ini. Misalnya ini saya mau ada transformative learning, theory and practice misalnya gitu ya. Saya mau mengutip dari sini, bisa tinggal kita highlight atau misalnya beberapa kali buka terus kita highlight yang mana yang mau kita kutip. Contohnya yang ini, saya mau mengutip yang ini. Saya akan highlight dia ya.
sana, terus saya copy dan saya paste. Ini kutipan langsung ya. Ini kalau seandainya kalau dia kutipan langsung. Dia sudah masuk sini, kita perbaiki sedikit. Sampai sini saja. Nah, tadi itu yang kita kutip dari mana tadi? Meziro ya, Meziro. Dari situ kita kutip. Berarti tidak perlu diketik secara manual, kita ALTM atau klik di sana Meziro. Terus kita masukkan. Nah, seperti itu. Ya, mudah sekali. Jadi bisa juga kita mengubah kebiasaan kita tadi ya, kita buka saja di sini. Jadi memudahkan kita atau seperti ini nih, misalnya kita highlight, terus kita masukkan di sini, misalnya di highlightnya itu kita masukkan biar kita teringat. Terus ini kita lihat nih ada darinya si Meziro, kita ketik lagi ulang gitu ya, Meziro 2019-97 misalnya. Nah, ketika kita buka yang ini, terus ada note-nya gitu ya, kita copy paste saja note-nya, kita masukkan di sini, misalnya gitu ya. Nah, ini kan sudah ada nih masih kacau misalnya ya, masih kacau. Ini kita perbaikin dulu. Kenapa nih kenapa diketik manual? Mungkin saja yang kita kita tandain tadi, kita masukin dulu. Seperti biasa gitu, seperti yang manual. Nanti kita hapus nih, gitu ya. Baru kita masukkan berdasarkan si Mendeley tadi gitu, ya. Paham ya maksud saya? Nah, ini kita hapus. Atau tadi yang seperti cara saya tadi ya juga tidak apa-apa. Nah, kalau sudah banyak gitu ya, ini kan draft nih. Misalnya dia sudah jadi tulisan, sudah rapi, atau ketika sudah mendraft, teman-teman sudah mau langsung masukkan referensinya. Bagaimana? Mudah sekali, ya. Ini tinggal di insert bibliografi, tinggal diklik di sini. Nah, dia langsung masuk secara otomatis, tidak perlu kita edit-edit lagi, gitu ya. Bayangkan sangat mudah pekerjaan penelitian kita, gitu ya. Nah, kalau misalnya ini kita menggunakan APA yang 7 edition, yang terbaru, gitu ya. Ketika misalnya masukkan sebuah jurnal, jurnalnya tidak mau pakai APA 7 edition, dia maunya pakai yang Chicago misalnya. Bisa langsung diklik saja di sini dan otomatis akan berubah, gitu ya. Nah, dia langsung otomatis seperti ini. Atau misalnya mau pakai yang misalnya yang mana nih, misalnya yang ini gitu. Masukkan saja tuh, tinggal masuk. Gitu ya, mudah kan? Dan misalnya kita balik lagi ke 7 edition ya. Nah, LPA 7 edition. Kalau misalnya ini satu lagi misalnya yang bisa membantu kita gitu ya. Oke, misalnya seandainya awalnya kita menginputnya salah, misalnya tahunnya bukan 2012, ternyata 2013. Kita ketik di sana 2013, terus kita tinggal masuk ke Word-nya sini. Tadi ini masih 2012 ya. Kita refresh saja tinggal. Nah, dia otomatis akan berubah gitu ya, tanpa kita harus mengubah secara manual di Word kita, di file Word. Nah, ini sudah masuk di sini, terus di referensinya juga otomatis menjadi 2013. Mudah sekali ya, bayangkan kalau kita beberapa kali mengutip Pak Nunam tadi gitu ya. Nah, ini kita balikin lagi deh. Saya balikin lagi ini jadi 2012. Ini saya refresh lagi ya. Nah, begitu ya, teman-teman. Oke, baiklah teman-teman. Saya rasa cukup sekian ya tutorial penggunaan Mendeley untuk membantu teman-teman sekalian menulis jurnal. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi kita semua ya. Amin. Sampai jumpa.